Baik, selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga pada kesempatan pagi hari ini teman-teman semuanya masih diberikan nikmat sehat tanpa adanya kendala ataupun musibah yang menimpa pada teman-teman semuanya. Seperti biasa, di sini saya hadir untuk memberikan sedikit edukasi, sedikit pengalaman ataupun pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Dan sebelum saya menyampaikan apakah pemaparan kali ini bagaimana, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya dan ataupun belum memfollow Instagram saya, bisa memfollow, bisa mensubscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video yang saya unggah di kesempatan berikutnya. Dan ini adalah nama channel saya, Romi Ahmad 03. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjutkan pemaparan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21 untuk tahunan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan PPh 21 untuk masa Januari sampai November. Untuk kali ini saya menyampaikan PPh 21 tahunan. 1 tahun penuh sampai dengan bulan Desember. Baik, kita langsung saja menuju ke sheet yang pertama. Oke, kita masuk ke data pegawai. Di sini sudah ada data pegawai meliputi nama, NPWP, jabatan, status, gaji pokok, tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, dan tunjangan fungsional, serta ada jumlah penghasilan selama 1 tahun. Begitu. Nah, dilanjutkan dengan penghitungan PPh 21 yang telah dibayar pada masa Januari sampai dengan November dan Desember serta ditambahkan dengan THR. Karena pada tahun ini bertepatan dengan hari raya, maka untuk pegawai ditambahkan dengan bonus, ditambahkan dengan THR. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada status untuk masing-masing pegawai. Yang pertama, status K3, itu artinya wajib pajak yang sudah menikah ataupun kawin dengan memiliki tanggungan 3 orang anak ataupun 3 orang tanggungan. Berikutnya, K1, artinya wajib pajak yang sudah kawin dengan tanggungan 1 orang. Berikutnya, K0, wajib pajak yang sudah menikah tetapi belum memiliki tanggungan. Dan K2, ini adalah wajib pajak dengan tanggungan 2 orang. Begitu teman-teman. Sementara untuk besarnya PTKP berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK /010/2016 tentang PTKP. Ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama untuk wajib pajak yang belum menikah, itu PTKP-nya 54 juta. Dan apabila wajib pajak sudah menikah ataupun kawin, maka ditambah 4.500.000. Selanjutnya, wajib pajak yang sudah menikah dengan penghasilan digabung dengan istrinya, maka ditambahkan 54 juta lagi. Sedangkan terakhir, untuk wajib pajak yang memiliki anggota yang sedarah, ini maksimal 3 orang, maka ditambahkan 4.500.000 untuk masing-masing tanggungannya. Sementara untuk tarifnya ini progresif berdasarkan dari Peraturan Pajak Per Dirjen nomor per 16/PJ/2016. Ini tarifnya progresif.
Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Berikutnya 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Dilanjut dengan penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Dan yang terakhir penghasilan di atas 500 juta, tarifnya 30%. Begitu teman-teman untuk data pegawai, PTKP, serta tarif progresif. Baik, kita lanjut ke homepage. Kita masuk ke kertas kerja. Di sini sudah ada penghitungan untuk PPh-nya, ada gaji pokok, tunjangan setahun, ini ada tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, THR juga, ini penghasilan bruto, yaitu gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan yang disetahunkan. Ini masuk di penghasilan bruto. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, ataupun iuran lainnya seperti JKK, JHT, ataupun JKM. Ini dikurangi sehingga didapatkan penghasilan neto yang disetahunkan. Kemudian dilanjut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini penghasilan neto dikurangi PTKP dan ketemu PHKP, penghasilan kena pajak. Dilanjut PPh 21 terutang, ini adalah PPh neto dikurangi dengan PTKP. Ini ketemu PPh 21 terutang. Baik, kita lanjut ke halaman awal. Masuk ke sheet SPT masa, formulir 1721, yaitu surat pemberitahuan masa, pajak penghasilan, pasal 21 dan atau pasal 26. Di sini sudah ada poin-poinnya, ini ada identitas pemotong, kemudian ada objek pajaknya, dan ada objek pajak final, kemudian lampiran, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini adalah poin-poinnya. Di sini untuk identitas pemotong adalah PT Sweden dan alamat ini NPWP. Oke, kita lanjut ke homepage. Kita masuk ke formulir 1721.1. Ini daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI maupun Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Ini adalah formulir 1721.1, daftar pemotongannya ini. Begitu. Oke. Kita masuk ke homepage lagi, kita masuk ke 1721 yang tahunan. Ini sama, hanya saja ini adalah untuk 1 tahun. Kalau yang sebelumnya adalah masa tiap bulannya, begitu. Oke, lanjut next ke homepage. Kita masuk ke 1721.4, adalah daftar surat setoran pajak SSP dan atau bukti pemindahbukuan PBK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Ini sudah ada daftarnya, sudah masuk ini dengan jumlah PPh yang disetor adalah 2.339.000. Ini meliputi dari SSP para pegawai yang sudah kita input tadi. Oke, next lanjut ke formulir 1721A1 yang pertama atas nama Yusuf. Ini adalah ber-NPWP, beralamat di Depok, Jawa Barat.
Poin-poinnya adalah ini penghasilan bruto 55 juta dan imbalan ataupun tunjangan 16 juta. Ketemu penghasilan bruto yang disetahunkan. Dikurangi dengan pengurangan ini ada biaya jabatan sehingga ketemu penghasilan neto disetahunkan. Selanjutnya, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. PTKP Yusuf adalah sebesar 63 juta dan untuk penghasilan netonya ini lebih dari 50 juta maka dikenakan tarif bertingkat, tarif progresif yang pertama yaitu 5% dan yang kedua 15%. Maka akan ketemu pajak penghasilan 4.925.000. Nih, penghasilan kena pajak. Kemudian ini disetahunkan sebesar 246.250 dan dikalikan dengan tarifnya maka ketemu PPh 21 terutang senilai 246.000. Begitu teman-teman. Oke. Lanjut kita masuk ke Ahmad. Ahmad juga sama, ini ber-NPWP. Kemudian tarif untuk penghasilan netonya sebesar 72 juta. Maaf, penghasilan neto 142 juta dan untuk PTKP 72 juta, maka ini adalah progresif ya tarifnya karena penghasilannya lebih dari 50 juta. Begitu. Oke, kita lanjut ke Irwan. Irwan sama ber-NPWP, beralamat di Jakarta Selatan. Untuk penghasilan netonya 70.965.000 dan PTKP-nya 58 juta. Maka ini juga sama dikenakan tarif progresif. Ini pajak penghasilan yang disetahunkan 12 juta. Oke, dan setelah dilakukan perhitungan dengan tarif progresif, ketemu pajak penghasilan yang terutang sebesar 623 juta. Baik, kita ke halaman awal lagi. Dilanjutkan dengan Firda. Firda sama, ini ber-NPWP, beralamat di Depok, Jawa Barat. Gajinya 48 juta, tunjangan 12 juta, maka ketemu penghasilan bruto sebesar 64 juta. Ini biaya jabatannya dikurangi dan ketemu penghasilan neto 60 juta. Akan tetapi untuk Firda ini PTKP-nya penghasilan tidak kena pajak lebih besar dari penghasilan neto, yaitu 72 juta, maka Firda tidak dikenakan PPh 21 karena penghasilan netonya lebih kecil. Dan untuk PPh 21 Firda ini adalah nihil. Oke. Lanjut ke sheet yang terakhir, 1721 A1 atas nama Aji. Ini juga ber-NPWP, beralamat di Depok, Jawa Barat. Penghasilan untuk gajinya 60 juta, ini tunjangannya 16.200 dan bonus 5 juta, penghasilan bruto 81 juta. Biaya jabatan 4 juta, maka penghasilan netonya 77.140.000. Ini. Sementara untuk PTKP-nya sebesar 67.500. Ini lebih kecil dari penghasilan neto, maka tetap dikenakan tarif progresif dan dikenakan PPh 21 dengan tarif progresif 5% dan 15%. Oke, ini adalah yang terakhir. Demikian pemaparan kali ini teman-teman. Semoga saja